Haleluya Yesus, glory Yesus, haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya undang jemaat boleh berdiri. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
mengucap syukur. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, terlebih ampuni segala dosa kami Tuhan. Segala pelanggaran kami Tuhan, layakkanlah kami untuk menghadap Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan, walaupun kami dalam keadaan apapun, Engkau senantiasa menyertai kami. Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati juga pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati pemain musik, WL singer hingga tamborin. Juga Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman, Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan. Kiranya Kau iring sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami siap menyenangkan hati-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur ayat yang 51 pasal yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Amin. Saya ucapkan selamat datang yang baru pertama kali datang ke gereja ini. Haleluya, beri salam ya. Mari kita beri salam pada saudara kita yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Selamat datang saudaraku, terimalah salam dari kami semua. Mari bersama membangun iman di GBPDI kasih. Selamat datang saudaraku, terimalah salam dari kami semua. Mari bersama membangun iman di GBDI kasih. Di GBDI kasih. Di GBDI kasih. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Beri senyum kanan kiri. Haleluya. Sangkakala berbunyi. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus.
Masih berdiri ya. Siap menari untuk Tuhan? Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku. Amin. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Belum ada yang menari. Mari menari dulu ayo. Kita gerakkan tangan kita, kan masih pagi biar sehat. Ayo kita belajar menari dulu ya. Nanti buat 17-an. Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita sambung dengan pujian kiri kananku ada Tuhan sambil menunggu mungkin ada saudara kita yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ku selalu memujinya, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Ada yang ingin bersaksi? Kalau nggak ada, mari kita siapkan hati kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan.
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
dinamakan pekerjaan Roh Kudus, dan saya yakin, saya percaya Roh Kudus itu bekerja secara teratur, dan saya senang bahwa Roh Kudus itu memberikan, ada satu kata yang saya sangat suka, sopan. Iya. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tapi hari ini memang berapa hari ke depan, besoknya lagi sampai 10 hari kita akan membahas mengenai tentang Roh Kudus, tetapi hari ini saya akan selesaikan dahulu mengenai serba-serbi penciptaan di pasal yang pertama. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, saudara-saudari yang belum mengikuti khotbah saya ini, firman saya ini udah 3 sesi kepada hari ini, udah ada 3 kali sesi ini. Jadi Bapak Ibu harus ikuti dari yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Ya, supaya jelas. Kalau saya ulangi terus, 2 jam nggak selesai. Ya, tapi kalau kita lihat di sini sudah ada tentang penciptaan langit, bumi, bercampur baur. Nah, di sini ada dinosaurus, kemudian di situ ada malaikat, air, bumi dipenuhi air, kemudian hari pertama Tuhan menciptakan terang, tetapi ini menjadi pertanyaan, kok kenapa terang? Terang yang mana lagi? Apakah terang ini matahari? Bukan. Ini bukan matahari, ternyata ini adalah yaitu terang kemuliaan Tuhan. Ya, seperti itu. Mengembalikan, ini restorasi dari dari ayat yang ketiga, kemudian sampai seterusnya itu mengalami restorasi atau perbaikan. Ya, karena kita tahu bahwa kata terang itu di dalam Kejadian 1 ayat 5 ternyata memakai dalam bahasa aslinya our yang artinya adalah terang kemuliaan, bukan terang matahari, bukan terang cahaya lampu dan segala macam, tetapi itu digambarkan kemuliaan Tuhan. Ini sering dibahas, ditulis di dalam Mazmur, di dalam Amsal, ya, terangmu benar, bercahaya gemilang, dan lain-lain. Kemudian diperjelas di dalam kitab Wahyu bahwa Allah kita, Allah menerangi. Jadi di surga nanti tidak ada matahari, tidak ada lampu sorot, begitu semuanya. Seperti sekarang kan banyak lampu sorot dan segala lightingnya apa, itu tidak ada lagi. Karena terangnya yaitu terangnya Allah sendiri. Malam tidak ada lagi, yang ada siang terus. Tapi tidak usah khawatir karena kita tidak akan pernah tidur. Meskipun kita nanti ada orang bertanya, Pak kalau begitu nanti di surga ngapain kalau nggak tidur? Kan ada rumah. Ya, itu satu habit yang baru, kebiasaan yang baru di surga nanti. Kemudian kalau kita lihat di sini, Tuhan memisahkan air, cakrawala, ya, air di bawah dan air di atas. Makanya kita mengenal di bawah itu ada air, ada danau, ada sungai, ada laut, tetapi di langit ada apa? Ada awan. Makanya ada air di mana? Di atas ada air. Di bawah kekurangan air, stoknya dari atas. Terus saja begitu. Ya, karena ini firman Tuhan berkata seperti itu, ada air juga di atas, ada air di bawah. Jadi dipisahkan. Tengah-tengahnya itulah atmosfer, ya, seperti yang kita hirup. Oksigen dan lain-lain, ada banyak di sana. Kemudian dari ayat 2:20 ada kata berfirmanlah Allah, jadilah, hendaklah. Nah ini semuanya berbicara mengenai restorasi. Tetapi ada kata satu dari pasal 1 ayat 21 ada muncul kata bara. Di ayat 1 muncul kata bara. Bara itu apa? Menciptakan, dari tidak ada menjadi ada, itu bara. Ternyata di hari kelima Allah menciptakan burung-burung dan juga binatang-binatang di laut ini. Berarti kalau begitu sebelumnya ada enggak? Tidak ada. Ya, ini sesuatu yang baru. Dan muncul lagi ada kata bara di dalam Kejadian 1 ayat 27. Ya, seperti itu. Nah, ini dia. Ya, tapi sebelum itu saya mau jelasin ini dulu. Kata kita itu menunjuk
bukan kepada Trinitas Tuhan, Trinitas Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, tetapi ini menunjuk kepada sidang ilahi. Sidang ilahi, jadi kita sedang berkonferensi besar, sedang sidang, akhirnya keputusan surga berkata, kita akan menjadikan manusia. Jadi Allah tidak otoriter, tetapi Allah mengajak seluruhnya mengeluarkan satu keputusan. Nah ini dia. Kemudian kata menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu saya tidak setuju kalau diinspirasi menggambar dan serupa. Yaitu apa? Tubuh saya punya mata 2, hidung 1, tangannya ini oke. Makanya saya setuju apa enggak setuju, ya bisa enggak. Tapi kalau saya katakan setuju, ya oke, tapi enggak setujunya juga. Iya, karena binatang lain ada yang jarinya 5, ada. Binatang lain ada yang tangannya 2, kakinya 2, berjalan tegak, ada. Apakah mereka sama dengan kita? Enggak. Makanya yang membedakan manusia dengan binatang-binatang itu, pertama, ini, yaitu terletak di dalam jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Yang kedua, membedakan mereka dengan kita adalah mereka tidak ada roh, kita punya roh. Makanya Allah memberikan bagian dalam dirinya, Allah menghembusi nafas. Sebenarnya lebih bagus bahasanya begini, Allah memberikan sebagian roh yang ada dalam dirinya ke dalam manusia. Kalau hanya nafas itu masih terlihat enteng. Betul ya, enteng. Begitu aja. Enggak sesepele itu. Tetapi dia memberikan DNA gennya Allah, rohnya diambil, dikasih ke manusia. Itu dia. Kalau untuk manusia bernafas, emangnya kucing, anjing enggak bernafas? Nafas kan sama-sama. Emangnya tadi orang hutan enggak bernafas? Sama-sama bernafas. Kalau untuk mengacu kepada nafasnya aja enggak usah susah-susah. Mereka udah hidup langsung bernafas. Tapi manusia itu beda. Ada rohnya. Ada elemen rohnya dimasukkan dalam diri manusia. Nah itu dia. Tuh. Karena apa? Ini banyak ayat-ayatnya ya. Maka Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan, muncul lagi ada kata bara yang ketiga. Nah, dan di sini dikatakan Allah menciptakan bukan laki-laki. Tetapi di sini jelas dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Jadi kalau ada orang berkata Allah itu laki-laki, salah besar. Allah itu gambaran dari dua ini, laki-laki dan perempuan. Enggak bisa Allah digambarkan dengan perempuan, enggak bisa juga. Enggak bisa juga laki-laki, makanya mereka berdua menjadi satu. Menjadi satu, menjadi komplit, menjadi sempurna. Ketika suami istri menikah, menjadi satu, itulah yang disebut gambar Allah. Katakan, kalau ada pasanganmu di sebelah, kamu gambar Allah. Yang kecil-kecil enggak usah, ikut-ikutan lagi, enggak usah. Ya, tapi ini bukan mengacu kepada jenis kelamin. Karena jiwa dan roh itu tidak berkelamin. Malaikat tidak berkelamin. Allah tidak berkelamin. Di surga tidak ada kawin-mengawin. Aduh, Om, berarti enak di bumi. Ya terserah pemikiran kita. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu. Kenapa manusia itu seringkali salah? Salah apa? Ntar ya, ini. Salah apa? Salah mengartikan firman Tuhan. Kenapa saya katakan begini? Ya, kadangkala kita itu
ketika membaca Alkitab, ini saya kasih tips untuk Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak salah dalam membaca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, sepertinya kok ini Alkitab salah ya. Yang kayak kemarin contohnya, yang hari Kamis kemarin. Roh jahat yang daripada Allah. Berarti kesimpulannya, di dalam Allah ada roh jahat. Kita membaca, loh kok Alkitab berkata begini ya, berarti Allah ada roh jahat. Saya mau katakan tipsnya adalah seperti ini, tolong dicatat. Jika sepertinya ada yang salah, ketika kita baca Alkitab ada yang salah, berarti, tuh, saya ulangi, jika sepertinya ada yang salah ketika kita baca Alkitab itu ya, berarti bukan Alkitab yang salah. Pertama, saya tekankan bukan Alkitab yang salah. Tetapi, kalau begitu yang salah siapa? Ada dua. Jangan-jangan yang salah adalah kita yang salah paham. Bisa ya, salah paham. Bisa kan salah paham, ngerti? Kita yang salah paham atau yang kedua, paham kita yang salah. Tahu paham kita yang salah. Dapat ajaran yang salah. Cuman bedanya itu aja. Kita yang salah, dua, paham kita yang salah. Paham kita yang salah. Kita sudah dimasuki doktrin paham-paham yang sesat. Kalau ada pendeta dan segala macamnya pengajar berkata ini Alkitab salah, ini Alkitab menyimpang, berarti sudah pasti. Dia yang salah atau paham dia yang salah. Udah cuman itu. Karena apa? Alkitab tidak pernah salah. Oh ini ada sesi khusus. Bahkan ada materi khususnya bisa berapa sesi. Membuktikan bahwa Alkitab tidak bisa salah. Tapi Pak, bagaimana tulisan-tulisan ini seringkali diserang? Saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu, ini saya jelasin. Yang salah seringkali bukan Alkitabnya, tetapi tafsirannya. Kalau begitu ada orang berkata, berarti yang salah tafsiran LAI-nya. Tidak salah LAI. Justru LAI sudah banyak membantu kita. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh simple. Untuk menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia, kosakatanya satu kata aja, misalnya kata bara ini, itu minimal itu harus dengan 5 kata. Satu kata bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam Indonesia itu membutuhkan 5 kata, itu minimal. Bahkan grammarnya itu saya sampai waduh itu ratusan, satu kata mengandung ini ratusan arti, itu masih yang normal. Jadi saya berpikir begini ya, bukan kita saling menyalahkan, tetapi memang grammar di Indonesia, kosakata di Indonesia terlalu kurang. Perbandingannya 1:5. Berarti kalau 1:5 berapa? Kalau 10, kalau berarti 1:5 berarti 2 kata Ibrani, 10 kata Indonesia. Coba, berarti kalau dalam kamus misalnya 1000 kata Indonesia, ternyata di sana itu perbandingannya 2:10, jadi jauh lebih tebal. Itu 2:10. Waduh, jadi sangat-sangat kurang, memang kekurangan kata. Makanya para penafsir itu seringkali sulit mengartikan ini bagusnya di mana ya. Ya, lebih tepatnya di mana ya. Karena apa? Memang sulit dalam menafsirkan itu karena kosakata kurang. Ada yang berkata, "Om, berarti lebih bagus Inggris." Inggris itu masih kalah. Masih miskin dibandingkan dengan bahasa Ibrani. Dan perlu diingat, Ibrani yang ditulis ini ya, berapa ribu tahun lalu, ini adalah Ibrani mati. Bukan Ibrani hidup. Maksudnya apa? Ibrani mati ini artinya sudah tidak ada penambahan kata lagi.
Sama juga Indonesia, itu Indonesia zaman dulu yang mungkin 1800-an itu yang masih pakai, ada di sini Bapak Ibu masih pakai TJ itu. Soe Harto, Chandra, TJ, kan Pondok Chandra kan mana? TJ kan. Nah itu tuh kan ada KBBI-nya, itu udah mati. Karena sekarang sudah ada terbitan bahasa Indonesia yang baru lagi, itu udah mati. Jadi yang udah mati Ibrani juga, Bapak Ibu jangan berpikir Ibrani semuanya sama. Ibrani ditulis Musa yang waktu itu beda dengan Ibrani yang zaman sekarang. Yunani di zaman Yesus dengan Yunani zaman sekarang beda. Wong Indonesia aja 1980 sama sekarang beda. Kan sekarang sudah mulai berkembang. Makanya Alkitab kita ini dari LAI mengalami pembaharuan setiap 40 tahun. Kemarin saya sudah mendapatkan edukasi, sekarang sudah ada. Ini kan terbitan yang 40 tahun lalu, sekarang udah lebih dari 40 tahun, sudah ada nih. Alkitab, tapi masih sulit didapat. Mungkin nanti kalau sudah dapat, nanti saya mau kasih tahu. Kenapa harus setiap 40 tahun sekali diperbarui? Karena zamannya beda. Anak-anak, jangankan anak-anak sekarang, saya baca Alkitab jadul kagak ngerti. Siapa di sini pernah baca Alkitab zaman dulu? Coba. Sama seperti nyanyian-nyanyiannya itu. Agak ngeblank. Ini artinya apa ini? Tulisannya sudah nggak dimengerti, makanya harus diperbaharui setiap 40 tahun sekali supaya pembacanya mengerti ketika dibacakan. Nah itu dia. Jadi Alkitab itu tidak pernah salah. Tapi yang salah adalah yang menafsir. Tapi jangan juga menyalahkan yang menafsir. Karena memang di Indonesia diterjemahkan satu kata harus 5 kata. Wih bingung. Dari 5 kata ini mana yang cocoknya ya? Angel, susah. Jadi kita harusnya berterima kasih sudah diterjemahkan. Ya terima kasih. Coba kalau kita terjemahkan sendiri. Lebih susah lagi yang tetangga kita. Membaca, baca. Alif, mata, jinopo segala macam. Surat apa, Al-Baqarah, apa surat apa, Maryam, apa segala macam. Kemudian dibaca, terus artinya apa? Embuh. Lah, tahu membaca enggak tahu arti. Ayo, lebih bagus mana? Lebih mending mana? Tidak tahu membaca tapi tahu arti. Lebih bagus yang mana? Tahu baca enggak tahu arti atau tahu arti tapi enggak bisa baca? Tuh, lihat. Tujuannya udah beda. Kita dengan seberang beda. Kalau yang sebelah, tetangga kita, yang penting asli. Asli itu dalam arti apa? Bacanya dulu. Artinya nggak ada masalah. Karena nanti ada yang membimbing. Artinya begini. Makanya gampang radikalisasi. Tapi kalau kita, saya dan Bapak Ibu, saya mau bohong-bohongin, sama-sama ngerti kata-katanya. Saya mau beginiin, nggak ngerti. Maksudnya susah untuk dibelokin. Karena apa? Bahasanya saya dan Bapak Ibu sama. Nggak bisa kita diganti saya. Apakah saya bisa mengajari Bapak Ibu seperti itu? Nggak bisa. Karena sudah diterjemahkan seperti itu, dipatok. Itulah. Kalau di sebelah yang penting asli. Kalau kita yang penting tahu maknanya. Ya terserah, kita mau yang mana? Mie sedap atau Indomie? Ya seperti itu ya. Ya, kalau Bapak Ibu mau yang penting asli, nanti saya belikan. Ya uangnya dulu mana saya belikan bahasa Ibraninya. Kalau mau gratis gampang, download Alkitab bahasa Ibrani, baca dewe. Kayak cacing. Ayo, saya yakin nggak betah nanti baca. Alkitab yang terjemahkan aja, pada mulanya. Ini sudah ada terjemahannya Bapak Ibu. Apalagi dalam bahasa Ibrani. Bisa-bisa, waduh baru lihat sudah pingsan, sudah tidur. Berikutnya. Ya. Tuh, Allah tidak berjenis kelamin, tetapi gambaran sifat-sifat Allah ada di dalam semua ciptaannya.
Lelaki disebutkan sebagai kepala rumah tangga. Perempuan digambarkan sebagai penolong. Ya, yaitu ya, singa pemberani. Berarti kita berkata apakah singa dari Yehuda, apakah ketika kita lihat singa di kebun binatang, kita berkata, waduh itu Yesus. Enggak. Ketika kita lihat burung merpati, waduh Roh Kudus turun. Nah, enggak juga, tapi sifat-sifatnya seperti itu. Terus kemudian tuh ya. Nah, hari ini kita akan bahas Kejadian 1 ayat 28. Siap? Oke, yang pertama, lihat sini. Kita baca ayat ini. Bangkit berdiri semua. Kejadian 1 ayat 28. 1:28. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu Allah berkuasalah atas ikan. Ya, silakan duduk. Lihat di sini. Kalimat pertama setelah Allah menjadikan semuanya itu di hari ke-6, maka firman Allah berkata begini, Allah memberkati mereka. Saya dapat pengetahuan iluminasi dari Tuhan. Saya sudah baca ayat ini udah mungkin ratusan kali. Tapi baru akhir-akhir ini diberikan sesuatu pengertian yang baru. Inilah yang namanya iluminasi. Ayat yang sama dibaca berkali-kali selalu berkembang. Makanya kemarin saya salah sebut, saya seringkali 10 tahun lalu saya salah. Itu bukan salah, lebih tepatnya saya kurang. Harusnya pengertian Alkitab 1000, saya kemarin 10 tahun lalu baru kasih 10. Sekarang udah nambah lagi 20 mungkin. Jangan-jangan tahun depan nambah lagi. Arti satu kata ini, itu lihat, sangat kaya di dalam kebenaran firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Memberkati siapa? Mereka itu siapa? Ayo. Tunggal atau jamak? Adam aja atau Hawa aja atau Adam Hawa? Adam Hawa. Karena nggak mungkin Adam aja. Perhatikan. Disuruh beranak cucu. Masa Adam beranak cucu sendiri? Nggak bisa. Karena di ayat sebelumnya Allah menjadikan gambar dan rupa Allah laki-laki perempuan. Artinya mereka ini laki-laki dan perempuan. Ini lihat ya, siap suami istri dan yang belum menikah anak-anak ya hanya pengetahuan aja. Pemberkatan pernikahan pertama kali adalah di Taman Eden dan yang memberkati adalah Allah sendiri. Ini bisa dijadikan kuis. Di manakah pemberkatan pertama kali di Alkitab ini? Jadi Allah sendiri yang berkati mereka. Saya nggak tahu ya, saya yakin nggak mungkin di dalam nama Bapa Anak, di dalam namaku sendiri. Itu kan rahasianya ilahi. Tapi Tuhan memberkati. Adam, Hawa, kamu jadi suami istri, saya turunkan berkat-Mu. Ini dasar berkat. Mungkin orang berkata, oh berkat-berkat cuman berkat supaya sah aja suami istri. Enggak sesepele itu. Lihat nih. Allah memberkati mereka. Yohanes 2 ayat 11. Coba semua buka. Yohanes 2 ayat 11. Meskipun di depan ada, tapi Bapak Ibu harus buka. Supaya Bapak Ibu tahu, dan saya berharap Alkitab yang Bapak Ibu buka, ayat yang Bapak Ibu buka itu meloncat menjadi hidup. Karena saya yakin Alkitab kita ini adalah firman Allah yang hidup. Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Lihat, apa perikopnya? Judulnya perkawinan di Kana. Jadi ternyata Yesus pertama kali mengadakan mujizat di pernikahan. Ini
harus menjadi suatu perhatian yang sangat khusus dibandingkan mujizat-mujizat Yesus yang lain. Ya, harus menjadi perhatian yang khusus, sangat khusus. Karena ada sesuatu dari mujizat Yesus pertama kali, yaitu di perkawinan. Sebelum Allah memberikan tugas-tugasnya, pertama kali yang Allah berikan adalah kepada sepasang suami istri, memberkati mereka. Tuh lihat. Kata memberkati dalam bahasa aslinya Barak. Gampang kan? Barack Obama. Ya, katakan Barak. Ada di sini nama anak-anak mau dinama Barak. Barak kayak apa ya? Makanya Barak itu yang kita lihat apa artinya? Tempat apa? Kayak tentara ya. Tempat. Nah itu. Tempat lumbung-lumbung. Ya itu. Memang disitulah tempat penyimpanan gandum dan segala macam makanan loh. Barak artinya berkat. Dan kalau saya teliti, saya lihat ya, ayat-ayat yang memakai kata barak, hampir semuanya selalu mengacu kepada berkatnya jasmani. Berkat ini, kebutuhan pokok. Jadi Allah memberkati mereka, berkat yang terkandung dalam diri Allah yang diberikan Allah kepada manusia, itu adalah di dalamnya mengandung berkat, kecukupan sandang dan pangan. Ulangan 28 ayat 3. Diberkatinya engkau di kota, diberkatinya engkau di ladang. Di ladang ngapain? Kerja. Tuh lihat. Ulangan 28 ayat 6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini ngomong kerja ini. Mazmur 132 ayat 15, ada banyak banget, nanti Bapak Ibu cari sendiri. Perbekalannya akan ku berkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan ku kenyangkan dengan roti. Tuh lihat. Ulangan 28 ayat 5, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Semuanya mengacu, hampir semuanya, memang nggak ada arti lain yaitu terpuji. Yaitu juga nggak ada masalah. Tetapi paling banyak ini mengacu kepada perbekalan makanan, yaitu kecukupan sandang dan pangan. Makanya Bapak Ibu, kalau orang menikah seringkali saya mendengar, kok kamu nggak nikah? Aduh belum mapan. Lah itu satu konsep yang salah. Minimal dia punya modal. Oh saya belum punya rumah sendiri, lah yang ngekos dulu. Oh saya belum punya ini dan itu. Justru ketika suami istri, yang penting tanda kutip ini nggak malas loh ya. Seringkali ada orang yang sudah ini nggak mau kerja apa, ini salah. Karena jelas di sini dikatakan diberkatilah engkau keluar masuk ladang. Artinya apa? Kepala keluarga suami nyangkul. Itu tuh prinsipnya, nyangkul. Kalau diem aja nggak bisa, ini berkat turun nggak bisa. Harus nyangkul. Jadi ketika suami istri itu menikah, berkatnya berbeda dengan waktu sebelum menikah. Jadi Bapak Ibu harus percaya ketika saya menikah dengan kau, berkat itu turun melalui gereja diberkati, maka mujizatnya ganda. Saya sangat yakin. Sangat yakin. Berkat sendiri saya single dengan berkatnya berdua beda. Makanya nggak usah takut. Justru cari pasangan paling bagus ketika sama-sama nyari di bawah. Kalau misalnya carinya sudah di atas, patut diragukan. Cinta kamu atau cinta? Iya, cinta hartanya. Ini. Yakin kalau sudah menikah ada berkat sandang pangan itu turun. Kenapa? Karena ini penting. Allah akan mencukupi pasangan kita dan anak-anak kita. Syaratnya berkat itu turun ke ladang. Ke ladang, katakan ke ladang.
artinya harus kerja. Ketika kerja pasti menghasilkan. Tuhan berkati. Ini Tuhan memberkati mereka. Ini berkat yang luar biasa, barak ini. Tuh. Pasangan yang diberkati Tuhan lewat pemberkatan nikah yang kudus, pasti Tuhan akan mendapatkan, pasti kita akan mendapatkan berkat, kecukupan berkat ini. Kecukupan berkat janda Sarfat. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, berkat janda Sarfat ini apa? Berkat yang selalu ada setiap hari. Memang firman Tuhan enggak berkata kamu akan menjadi kaya dan enggak, cukup. Besok pagi janda Sarfat buka buyungnya, diambil lagi, ada segenggam tepung, ada sedikit minyak. Hari itu udah habis, tidur. Besoknya lagi ada tepung, ada minyak. Besoknya lagi ada tepung, ada minyak. Ini kalau janda. Makanya berkat Tuhan, mujizat diberikan secara cuma-cuma untuk janda nih. Tetapi kalau ada suami istri, nggak bisa, harus ke ladang. Ingat, harus ke ladang. Tuh, selalu ada roti. Terus kemudian berikutnya, beranak cuculah dan bertambah banyak penuhi bumi. Nah ini yang menjadi pembahasan pemuda kemarin, yaitu apakah ayat ini ditujukan kepada manusia di akhir zaman sekarang ini, bahwa manusia itu harus menikah. Jadi kalau misalnya ada yang nggak menikah, waduh kamu masuk neraka, kamu nggak menikah. Loh kenapa? Karena kamu tidak menuruti firman Tuhan, jadi diancam. Ceweknya diancam sama cowoknya, karena cowoknya udah ngebet banget, aduh gimana nih, dengan cara halus nggak bisa, saya dengan pakai firman Tuhan. Kamu menikah dengan saya, nggak mau. Loh kamu udah tua begini, nggak mau. Loh itu firman Tuhan berkata, kalau kamu nggak menikah, menuruti firman Allah, kamu masuk neraka. Ini ayatnya ini, beranak cucu lah kamu beranak cucu sama siapa? Sama saya. Nah ini pemaksaan. Nah ini seolah-olah, apakah ini wajib? Lihat ya konteksnya, pada waktu itu, manusianya cuma ada berapa? 2. Sekarang ada berapa? Oke ada banyak om, tapi saya nggak peduli om. Om menyalahi aturan Alkitab. Oke, apa mau ada ayatnya? Ayatnya banyak. Berikutnya. 1 Korintus 7 ayat 1. Ayo coba semua buka. Ini perikopnya tentang perkawinan. Ini bagus buat edukasi semuanya ya Bapak Ibu. Yang sudah menikah, baca ayat ini secara full, jangan setengah-setengah. Ayat 1, tentang perkawinan. 1 Korintus 7 ayat 1, sudah semua? Ya kita baca hitungan ketiga. Dan sekarang, tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku, adalah baik bagi laki-laki, kalau ia tidak, ini maksudnya laki-laki, karena Paulus juga laki-laki, laki-laki atau perempuan, bagusnya baik itu tidak, ulang lagi, tidak, loh berarti Paulus melanggar ini? Enggak dong. Lihat, ini ditulis kapan? Sudah beribu-ribu tahun lalu, 4.000 tahun lalu. Jadi kan waktu ini kan Adam dan Hawa kan 6.000 tahun lalu. Kalau ini 4.000 tahun lalu. 4.000 dari Adam maksud saya, betul ya? Betul kan? Dari Adam kepada Paulus jaraknya 4.000. Dari Paulus ke sini 2.000, jadi total 6.000. Nah ini setelah 4.000 tahun dari Adam ke Paulus, 4.000, maka muncul ayat ini. Apa dikatakan? Lebih baik laki-laki tidak kawin. Tuh, tidak kawin. Tapi ada alasannya. Kenapa Paulus menulis ini? Ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Tapi daripada jatuh dalam dosa, lebih baik kawin. Tapi kalau, ini dia, kalau apa?
Nih, ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ayat 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaannya seperti aku. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Ini sesuatu yang luar biasa. Nih Bapak Ibu, ternyata ada orang-orang yang mempunyai karunia tidak kawin. Jadi tidak kawin itu juga adalah salah satu jenis karunia. Sebenarnya pengetahuan ini besar dan luas, tetapi secara singkatnya aja, ini menjawab di akhir zaman nanti, orang-orang yang menguduskan dirinya, termasuk secara khusus spesifik adalah perawan tentu siapa? Mengacu kepada wanita yang tidak kawin menguduskan dirinya, maka dia masuk ke dalam kalangan gereja sempurna. Yang 144.000 itu dalam Wahyu, itu secara singkat aja. Itu khusus, lihat ini, karunia tidak kawin itu ada. Tapi bagaimana Pak tahu saya itu karunia kawin dan tidak kawin? Karena begini, seringkali ada orang tua, kamu kok udah tua, kok nggak kawin-kawin? Akhirnya nggak cinta tapi dipaksa kawin. Sudah kawin, cerai. Udah kawin, berantem terus. Jangankan selevel jemaat. Selevel hamba Tuhan konseling dengan mentornya hamba Tuhan lagi. Dia berkata, di sekolah Alkitab saya dikasih tahu ini. Pak, kenapa? Saya sudah berapa tahun ya? Setahun lebih. Nggak pernah dijamah. Loh, dijamah maksudnya bagaimana? Jadi ternyata mereka suami istri, hamba Tuhan, nggak pernah beranak cucu, nggak pernah. Bisa bayangin Bapak Ibu. Ini akibat pemaksaan. Dipaksa harus kawin. Jadi konsep orang-orang itu bahwa kamu lahir, kamu harus menikah, harus punya anak, harus. Tapi ketika itu dipaksakan, orang itu punya karunia, tidak kawin, dipaksakan. Ini, tidak ada birahi. Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kebuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anak, namun engkau akan berahi. Tahu ya berahi? Tahu ya? Suami punya berahi, istri punya berahi, makanya bisa ada anak cucu. Tapi kalau tidak ada berahi, nggak bisa. Nggak bisa. Mau diapa-apain nggak bisa. Makanya ini termasuk jenis karunia tidak kawin. Jadi saya mengedukasi Bapak Ibu, kalau ada anak atau orang lain kenalan kita, kita lihat, ingat ya, bukan berarti orang ini suka sesama jenis. Ya sekarang kan, wah kamu nggak suka sama cewek, jangan kamu gay ya. Kamu nggak suka sama cowok, jangan kamu lesbi ya. Enggak, memang ada karunianya seperti ini. Coba kita pikir-pikir, pernah ada nggak di sekeliling kita yang jangan-jangan diduga punya karunia ini. Ya memang dia enggak suka juga cowok, enggak suka cewek, dia memang suka kesendirian. Berarti dia punya karunia ini. Satu tandanya, tidak ada ini, birahi. Itu dia. Jadi kalau tidak ada birahi, berarti orang itu punya karunia ini. Tapi kita coba tanya dulu sama diri kita punya karunia enggak? Atau cuman karena belum laku, ya kan beda kan punya karunia sama belum laku, ya begitu. Tapi kalau punya karunia ini jangan dipaksakan, kalau dipaksakan urusannya panjang, jangan. Ya sudah biarin aja. Bahkan saya bilang sama orang-orang yang agak terlambat menikahnya, saya katakan lebih baik terlambat daripada menyesal selamanya. Nah itu dia, harus memilih yang terbaik. Kemudian ayat 29, firman Tuhan berkata, ayo kita baca semua. Satu, jangan mikirin kawin aja ya, 1, 2.
Ini kok mikirannya kawin aja. 1, 2, 3, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Tuh, tumbuhan berbiji, pohon berbiji termasuk biji-bijian. Sejatinya kita ini manusia didesain oleh Allah, ususnya kan kita panjang banget, nggak tahu panjangnya berapa meter usus manusia. Itu beda dengan usus-ususnya binatang. Kenapa binatang ada yang makannya daging? Kenapa mereka kok tidak sembelit? Ya, seringkali kan kita akan kalau terlalu banyak makan daging apa segala macam, macet usus kita ini kan. Susah pengeluarannya dan segala macam. Nah, itu dia. Wah, sampai kelimpungan. Nah, ternyata memang tubuh manusia menurut kedokteran juga itu didesainnya adalah untuk menjadi pemakan sayur-sayuran dan bijian, itu vegan lah ya. Tetapi pertanyaannya, loh Pak, kenapa kita tetap memakan daging? Karena memakan daging itu sudah disahkan oleh Tuhan sendiri. Bahkan mereka mempersembahkan korban bakaran, kemudian diserahkan kepada imam dagingnya itu untuk dimakan. Artinya Tuhan sudah melegalkan itu. Tetapi jangan dilupakan, jadi begini, desain manusia adalah sayur dan biji-bijian. Perhatikan ini, baru Tuhan melegalkan makan daging. Tapi jangan dibalik, kita makan daging semua, melupakan sayuran dan bijian. Mengerti ya? Jadi yang lebih banyak sayuran dan bijian, baru dalam jumlah yang kecil kita memakan daging. Jangan mentang-mentang, makanya Paulus berkata, semuanya memang nggak ada yang dosa, tapi nggak semuanya berguna. Tolong ini porsinya yang daging, apalagi yang sudah 50 ke atas, yang dagingnya dikecilin, perbesarlah yang ini. Karena memang desain kita, ini nih, bentuk tubuh kita didesainnya untuk sayuran dan buah-buahan. Dan satu lagi, saya ternyata cari, kenapa salah satu orang Yahudi itu cerdas. Bukan karena belajar aja, memang mereka belajar. Tapi Indonesia juga nggak kurang-kurang orang-orang yang belajar. Tapi kenapa mereka itu hampir rata-rata cerdasnya luar biasa. Didasari dari kecil pola makannya ini. Salah satunya adalah biji-bijian. Biji-bijian, semua biji-biji itu semua dimakan. Itu ternyata punya pengaruh yang luar biasa. Sudah didesain. Bahkan sampai sekarang mereka kan tetap, kalau tetangga kita kan makan kodok haram nggak? Ada yang enggak, ada yang haram ya. Terus makan tongkol haram nggak? Enggak kan? Kalau orang Yahudi nggak bisa, ikan itu nggak bisa. Tenggiri itu ada siripnya nggak? Ada ya? Itu bisa. Tongkol ada sirip lagi, sisik maksud saya. Ada sisiknya nggak tenggiri? Tenggiri ada ya? Ada, itu boleh. Tongkol enggak? Itu enggak boleh. Jadi orang Yahudi sampai sekarang bukan hanya babi aja yang haram. Semuanya tidak bersirip, hidup di dua alam, kodok, apalagi buaya, ular, dan segala, enggak boleh. Jadi hanya beberapa aja, bahkan kalau nggak salah ya unta apa ya, itu haram. Nggak tahu kalau sebelah haram apa enggak. Enggak ya? Harum ya? Ya, jadi beda. Nah, lihat ini. Tetapi itu ternyata mempengaruhi pola pikir. Makanya ada orang berkata begini, apa yang kamu makan, kamu jadi seperti itu, katanya. Katanya seperti itu. Berarti saya berpikir, waduh kemarin saya baru makan. Apalagi katanya kemarin, berapa harga ini? Yang BB itu, ya. Waduh, ya udah mulai, ya udah jadi sapi aja atau apa yang lain, ya terserah. Nah, berikutnya lagi, ini yang harus kita makan. Kedua, Kejadian 1 ayat 30
Lihat, kepada binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, kuberikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Nah ternyata singa itu binatang apa? Karnivora ya, pemakan daging. Ternyata zaman dulu waktu diciptakan juga semuanya tidak demikian. Tidak ada yang memakan daging atau kenapa daging itu nyawa? Ada darah, ada nyawa. Itu semua binatang yang Tuhan ciptakan, itu semua memakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semuanya. Nah pertanyaannya, sejak kapan manusia itu dan binatang berubah ekosistemnya, habitnya? Sejak manusia jatuh dalam dosa, kemudian waktu zaman Nuh, lihat ya, waktu zaman Nuh itu sudah mulai kan, waktu di zaman Nuh itu ada kemungkinan besar itu semua masih nurut-nurut semuanya. Dan yang diambil ada orang berkata nggak mungkin waktu zaman Nuh itu bisa masuk semua. Tapi ada juga para pakar mengatakan bisa masuk semua kalau cuma sepasang. Dan yang diambil adalah ukuran kecil. Karena mereka berkata gimana jerapah dimasukin besar sekali. Gajah yang ini besar sekali. Ya kalau diambil anaknya. Dan yang Tuhan katakan waktu kepada Nuh diambil seekor sepasang-pasang. Itu Nuh nggak nyari-nyari. Dia nyari jerapah di mana, harimau di mana, enggak. Karena masih anak-anak semua. Kemungkinan ini masih makan biji-bijian. Tapi setelah keluar dari bahtera, itu mulai mereka saling memangsa. Tapi ketika jumlahnya sudah semakin bertambah banyak. Ya kalau cuma sepasang dimakan ya hilang dong domba. Ayo. Iya kan? Saling makan-memakan di mana? Di bahtera. Ya habis dong. Jadi kemungkinan besar ya itu. Masih memakan tumbuhan. Atau jangan-jangan sudah makan ini. Ya ini masih tafsiran. Dan yang pastinya bahwa para penafsir itu berkata diambilnya ukuran yang kecil-kecil. Jerapah yang umur berapa dimasukin, gajah yang umur berapa dimasukin. Jadi bisa dikatakan taman safari terlengkap di dunia adalah di bahtera. Kenapa sekarang nggak dibuat aja bahtera terus masukin binatang-binatang? Ya, jadi taman safari. Ya, Nuh, aduh saya nggak berpikir baunya kayak apa ya. Ya itu. Nah nih, tapi yang menjadi pertanyaan begini, pernah nggak waktu kecil saya pernah dikasih tahu begini, bahwa Adam dan Hawa itu bisa bicara dengan binatang. Pernah dengar nggak? Atau saya yang cuma dengar sendiri? Pernah nggak? Pernah nggak? Siapa yang pernah dengar? Angkat tangan. Adam dan Hawa bisa ngomong sama binatang, betul ya? Ya zaman-zaman dulu ya. Tapi setelah saya selidiki di Alkitab, nggak ono. Itu dari sebelah. Sama seperti surga di telapak kaki ibu. Seolah-olah itu Alkitabiah ya. Nggak ada. Surga di telapak kaki Yesus iya. Makanya perempuan itu sujud membasuh kaki Yesus. Betul itu. Tapi di telapak kaki ibu enggak. Bukan berarti ibu enggak perlu dihormati. Karena ada hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut. Tapi kalau untuk urusan sorga ya nanti dulu. Karena banyak ibu yang enggak benar juga kan. Banyak bapak yang enggak benar juga. Ini loh yang harus jadi konsep. Adam dan Hawa bisa ngomong sama binatang. Saya sampai SMA kuliah masih percaya. Tapi saya baca bolak-balik ini beneran tak baca loh. Mana yang ngomong ya? Gak ada yang ngomong. Saya berpikir, waduh dibujui selama ini saya dibohongin. Dengan segala sesuatu yang enggak ada dasarnya dalam Alkitab. Jadi kita harus percaya bahwa Adam dan Hawa tidak bisa berbicara dengan binatang. Tapi saya yakin binatang mengerti yang diperintahkan Adam dan Hawa. Jadi karena apa? Karena saya aja ngelatih anjing bisa. Sini pulang, ayo. Saya suka, kamu keluar 10 menit, jangan lebih, balik. Saya bilang, wah dia keluar, belum 10 menit, datang lagi. Itu. Dan kenapa? Firman Tuhan berkata, berkuasalah
Di sini dikatakan, yang bagian akhir, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia ditugaskan oleh Tuhan menaklukkan semua binatang dan menguasai alam semesta ini. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, ini ekosistem semuanya rancangan Allah berubah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, lebih kuat mana manusia atau alam? Alam itu termasuk banjir, gempa bumi, gunung meletus, lebih kuat mana? Alam yang kuat. Manusia udah di bawahnya. Seharusnya Tuhan sudah kasih perintah bahwa manusia menaklukkan semua yang ada di dalam bumi. Manusia ditaklukkan, manusia menaklukkan itu semua. Tapi karena efek jatuh dalam dosa, manusia sudah di bawah. Banyak manusia digigit sama, bahkan dibunuh sama binatang, banyak. Ini karena apa? Manusia yang satu tidak taat. Itu dia. Oleh karena itu, saya mau katakan, kita baca di dalam ayat yang terakhir. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Artinya di sini Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu yang jahat. Segala sesuatu yang jahat tidak lahir dari Allah. Karena Allah selalu menciptakan segala sesuatu baik. Ingat ya, mungkin ada yang berkata, tapi iblis itu bisa berbuat dosa berarti itu semua dari Allah. Enggak, itu konsekuensi. Allah memberikan free will, kebebasan. Manusia dan malaikat diberikan kebebasan. Pilihlah ingin menyembah aku atau melawan perintah saya. Karena apa? Karena Tuhan ingin mencari orang yang benar-benar. Tuhan gak butuh robot sebanyak apapun itu tidak menjadi kebanggaan Allah. Kita juga gak bangga kalau robot patuh sama perintah kita. Kita juga akan lebih bangga kalau anak kita patuh sama kita. Kalau robot itu seperti recorder yang diulang-ulang. Yang kita rekam diulang-ulang, dia akan nuruti. Tapi Tuhan ingin menciptakan sesuatu segambar dan serupa, selevel. Tapi konsekuensinya seperti itu. Aduh, oleh karena itu hari ini kita tutup serba-serbi penciptaan di pasal 1 ini. Dengan berpikir, Tuhan menciptakan saya baik. Kalau hari ini hidup kita tidak baik, berarti itu bukan datangnya dari Tuhan. Tetapi kalau itu bukan datang dari Tuhan, ingat, yang menciptakan kita Tuhan. Berarti yang montirnya siapa? Tuhan. Datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan perbaiki kami kembali. Kalau kami sudah ke kanan, sudah ke kiri, sudah menyimpang dari jalannya Tuhan, Tuhan tolong perbaiki. Karena Engkaulah yang mendesain kami. Kalau saya rusak, hidup saya rusak, Engkau yang bisa memperbaikinya. Mari kita masuk di dalam doa. Dari semula lah kau tetapkan hidup di dalamku, semua baik. Dari semula kau telah tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah, telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari awal, dari semula. Dari semula kau telah tetapkan hidupku dalam tanganmu,
kita bangkit berdiri semua. Masa depan Yang penuh harapan, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidup, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mungkin kalau ada di tempat ini yang mengatakan saya lahir itu tidak baik. Sepertinya saya lahir adalah sesuatu kecelakaan, kegagalan. Saya katakan tidak. Tuhan menciptakan kita untuk sesuatu yang baik. Kalau kita berkata kita tidak baik, itu paham kita yang salah. Itu kita yang salah, bukan Tuhan yang salah. Oleh karena itu, saya ajak Bapak Ibu pemuda saudari masuk dalam frekuensi pikirannya Tuhan. Nyatakan bahwa semua itu baik. Kalau diri kita merasa diri kita gagal, diri kita tidak baik, mari kita mohon belas kasihan Tuhan untuk memperbaiki diri kita yang rusak. Sehingga pikiran kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Saya yakin hidup kita akan diubahkan. Terutama untuk Bapak Ibu yang sudah menikah, yang sudah diberkati di dalam Tuhan. Yakin ada berkat kecukupan sandang dan pangan akan melingkupi engkau. Percaya itu. Berkat suami istri, berkat ganda yang Tuhan berikan. Dari semula kau telah tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan. bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita angkat tangan kita, katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, oh semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu nyanyikan pujian ini, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semuanya baik, baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan. Sekali lagi sembah Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semuanya baik. Haleluya, haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Semuanya baik, semuanya indah. Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia. Engkau ajaib, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.